Kalau misalkan Yoke dideportasi, which is dia blacklist, dia tidak boleh masuk Indonesia dengan ketentuan yang berlaku. Aku nggak tahu berapa lama, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin seumur hidup. Kalau P21 ya berarti dia mesti jalanin hukumannya gitu. Oh berarti dideportasi dari sini? Iya, dari Indonesia. Di sana nerima nggak? Di Amerika diterima dong, karena kan dia warga negara. Ada 2 katanya, belum dilepas ini ya WNI-nya sama. Cerita nanti deh Bun, ceritanya nanti aku kabarin aja deh. Ini tuh kasihan juga ya. Ini anak sebenarnya masih terlalu dini sih bermain-main di ya dia euforia. Si ini pengen gua iniin, si ini pengen gua ini, jadi itu jatuhnya. Euforianya dia. Dia pernah ketemu dirimu langsung, San? Kapan? Yoke pernah ketemu langsung, bukan? Nah dong. Kalau aku sosmed aja, kalau aku. 2 kali. Oh, Yoke itu pernah ketemu aku tuh di tahun 2022 itu ke rumah 2 kali. Terus waktu aku ketemu 2024 kemarin kan aku ketemu makan di restoran. Di restoran. Jangan banyak bulu nih, nggak mau banyak bulu. Gitu. Kan makan bareng kan, makan di restoranku kan. Yang di Indonesia. Ini kalau dikasih Gitu. Anaknya sih baik, lucu. Tapi pikirannya kita nggak ngerti. Iya makanya. Jam berapa di Indonesia? 8.30 say, setengah 9 pagi. Sana? Di sini jam setengah 12, kita beda 3 jam. Gitu. ini Jam 12 ntar aku telepon ini deh. Aku telepon minta update. Iya, aku denger rumpi-rumpian tuh saya. Putri sama Mami Tessa belum mandi. Iya, Eva Raharjo. Belum mandi. Betul kok pada tahu Emang sih. belum mandi, tadi kan gue udah bilang belum mandi. Gimana? Betul belum mandi. Kok pada tahu sih orang ini Put? Ya iyalah belum mandi. Apalagi gue kalau mandi gue 2-3 hari sekali. Itu lucu. Kelompok ibu-ibu belum mandi live. Kita lihat nih ya kan, nggak ada filter loh. Gue nggak pakai filter nih. Putri kalau ditelepon jauh lebih cantik, say. kok di sini nggak ada manskin sih? Jauh lebih cantik. Mau gosip pagi dong, dikit aja. Lihat di akun apa namanya, akun di Instagram. Katanya ada yang lagi di acara sambil ngerokok. Oh iya, yang di Bali. Di Bali. Ya orang tuh bisa dapetin ya videonya ya. Lagi di Bali, terus di ala kan selama ini kelihatan gimana gitu ya. Pokoknya premannya keluar, guys. juga tadi. Oh ya orang tuh. Jadi gue punya temen say, asal daerahnya dia. Di asal daerahnya dia nih, teman sekampung lah. Ternyata desa itu kalau dulu mau Cinulina ya, ngerti? Dianterin sama ibunya. Ibunya nunggu di Hinotinel. Terus nanti katanya kalau misalnya desa sudah Minasinup Maskap, ibunya disuruh pinulinang, disuruh pulang naik Gojek. Serius? Itu pernah dibahas deh. Tapi nggak ngomongnya sih nggak terus terang begindang, cuman kalau aku sudah ketemu, ini pulang aja gitu. Sudah dari Kampinas. Tuh kalau hidup itu ya nggak usah yang namanya munafik. Jadi sekalinya ketahuan, akhirnya malah dibully. Kayak gue tidak merokok, tapi gue nge-vape. Gitu. Kalau gue memang apa ya? Pengen. Aku dulu perokok Bun. 2013 aku stop, bener-bener stop.
Pernah, kalau aku dulu di kampung ya, di Medan ya. Jadi itu dulu kepengen, tapi karena namanya bawaan aturan kampung ya. Jadi aku takut sampai sekarang, jadi kebawa takutnya, nggak berani. Cuma satu yang gue tidak pernah lakukan adalah nge-vape di depan orang tua. Gue takut. Takut diplototin. Sampai segede gini bun, nggak pernah berani itu depan mami papi nge-vape, nggak pernah berani. Itu ngargai orang tua namanya, Say. Iya, nggak pernah berani. Dirimu menghargai orang tua, bukannya kita sama orang tua gimana ya, tapi kita lebih Iya. Tapi orang tua kayak berapa kali kan mami gitu kan ketinggalan tuh vape di mobil gitu kan, device-nya kan ketinggalan tuh di mobil. Pas dicari, aduh vape gue kemana lagi? Terus tiba-tiba udah di depan meja kamar nyokap gitu kan, gue diem aja. Terus paling nyuruh adek kan, bro kenapa? Ambilin dong, itu device gue sama device lu kan sama, cuma beda warna doang. Udah cuek aja, mami juga udah tahu. Enggak mau, lo ambilin. Tetap aja kan mau kelihatan baik. takut pas diambil. Oh iya nak, aku letak di situ, ambil lah. Aduh, malu. Tapi saya, Iya, maksudnya kenapa ya? Kalau ngerokok aja gitu kan ya. Nggak usah, ya itulah bun. Makanya kayak misalkan gini. Pernah ada satu video ada satu sosok manusia ya, yang ngomong begini, yang ngomong begini, aduh dia bilang gitu kan, pokoknya aku jijik katanya sama Markus. Itu videonya masih aku simpen. Aku jijik katanya sama Markus, kata dia gitu. Terus intinya jijik lah ya gitu ya. Sorry ada telepon. Terus habis itu udah pas lagi dengar cerita ya bun gitu loh. Sebetulnya dia mendapatkan uangnya dari situ. emang Gitu loh. Menurut cerita teman-temannya gitu kan, dia mendapatkan duitnya tuh dari situ gitu loh. Tapi Emang. kenapa lo mesti bilang lo jijik jadi Markus? Nah itu orang loh. menutupin dirinya atau munafik, menutupin padahal itu sebenarnya gitu, ditutupin sebelum orang nuduh. Dia takut nih ketuduh orang karena dia begitu, ditutupin tuh orang munak, tau gak Say? Tapi enggak, maksudnya karena pas ada omongan seperti itu, aku bilang, sekarang gue mau nanya, Markus itu pekerjaan hina bukan? Enggak, lu lakuin Enggak. aja kalau itu kerjaan lu. Terus sekarang kalau misalkan Markus itu lo jalannya dengan jalan yang benar, tidak merugikan orang, ya kan? Tidak ada indikasi pemerasan, terus malah jatuhnya membantu, itu hina nggak? Atau enggak itu haram nggak?